Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala alladzi ja'alal islam madina ikhtiyara baina sairil adyan wa ja'alahu dinan munqidhan fi yaumil qiyamah minal halakati wal khusrani. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasulul ladzi jaa bidinil Islam likaffatin nasi ila akhiriz zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, sungguh kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun air laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena untuk menulis nikmat-nikmat Allah, untuk menulis kebesaran-kebesaran Allah, sungguh air laut akan kering, pohon-pohon akan habis. Ditambah lagi air laut yang baru, ditambah lagi pohon-pohon yang baru. Sungguh nikmat Allah tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, mari senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, akan kutambah nikmat. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, tunggu azabku sangat pedih. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Pada bulan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Muttafaqun alaih. Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa suffidatis syayatin, syaitan-syaitan pun dibelenggu. Maksud dari hadis ini adalah pada bulan Ramadan pintu surga dibuka. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya dalam menjalankan ibadah puasa. Kita melihat ketika bulan Ramadan kita diberi kemudahan oleh Allah seperti membaca Al-Quran, sholat tarawih. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah pada bulan Ramadan. Sehingga setan begitu susah menggoda hamba-hamba Allah pada bulan Ramadan, sehingga dia merasa terbelenggu karena begitu berat menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya pada bulan Ramadan. Karena begitu mudah sekali kita dalam beramal di bulan Ramadan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, dan juga kita sebagai hamba Allah, jangan sampai tergolong manusia yang celaka. Dalam sebuah riwayat dari hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Tangga yang kedua beliau mengucapkan amin. Tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami menyaksikan dan mendengar ketika engkau naik ke atas mimbar, tangga yang pertama engkau mengucapkan amin, tangga yang kedua engkau mengucapkan amin, tangga yang ketiga engkau mengucapkan amin. Ada apa itu, hai Rasulullah?"
Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan para sahabat tersebut. Wahai sahabatku, ketika saya naik ke atas mimbar, tangga yang pertama datang malaikat Jibril. Berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Celaka manusia ketika datang bulan Ramadan, tidak menjadikan dia diampuni dosa-dosanya. Maka aku pun menjawab, amin. Kemudian tangga yang kedua, malaikat Jibril juga berdoa kepada Allah, celaka manusia ketika pada orang tuanya masih hidup, akan tetapi tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Maka saya katakan, amin. Kemudian yang ketiga, tangga yang ketiga, malaikat Jibril juga berdoa kepada Allah, celaka manusia ketika namaku itu Muhammad disebut tidak bersolawat. Maka saya katakan, amin. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita tergolong manusia yang celaka. Amin yang pertama, luar biasa. Malaikat Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan. Ini doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amin yang pertama, pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu celakanya manusia ketika bulan Ramadan tiba, datang pada tahun ini, tidak menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka kita sangat rugi, bahkan manusia celaka. Maka bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Muttafaqun alaih. Man shoma, barang siapa berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Karena sungguhnya kita ini banyak dosa. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sesungguhnya Bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa bertaubat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, manusia yang telah dijamin surga. Dosa sekarang dia akan datang diampuni oleh Allah. Beliau senantiasa beristighfar kepada Allah 70-100 kali dalam sebuah riwayat. Apalagi kita, sudah selayaknya kita perbanyak istighfar pada bulan Ramadan ini. Mohon ampun kepada Allah. Karena orang baik itu, jamaah sekalian, bukan orang tidak pernah melakukan dosa. Orang baik itu adalah orang yang ketika melakukan dosa, maksiat kepada Allah, langsung istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, amin yang kedua, jangan sampai kita tergolong manusia celaka, yaitu orang tuanya kita masih hidup di dunia ini tidak menjadikan kita masuk ke dalam surga. Itu rugi kita selaku anak. Maka peluang besar bagi kita selaku anak untuk masuk ke dalam surganya dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena begitu mudah masuk surga dengan kita senantiasa berbuat baik, berakhlak baik dengan orang tua. Ridallahu fi ridul walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Oleh karena itu mari kita selaku anak untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Karena peluang besar bagi kita selaku anak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amin yang ketiga, jangan sampai kita celaka lantaran kita tidak bersolawat ketika Nabi Muhammad disebut. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, manusia yang paling bakhil adalah ketika Nabi Muhammad disebut tidak bersolawat. Al-bakhilu man dzukitu indahu falam yusalli alayya. Hadis Tirmidzi. Orang yang paling bakhil adalah ketika Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad disebut tidak bersolawat. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bukan tergolong manusia yang celaka. Mari kita senantiasa pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah,
perbanyak selawat kepada Rasulullah SAW, sehingga kita menggapai nilai takwa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.